Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tresiasi. NIM saya 2105084143. Nah, teman-teman, di sini saya mengundang Kak Emi sebagai narasumber kita untuk menyampaikan atau sedikit lebih banyak sharing mengenai materi perkembangan motorik pada anak usia dini. Betul kan Kak Emi? Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, sebelumnya Kak Emi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, terima kasih sih. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Emiliana dengan NIM 2105085150, program studi pendidikan anak usia dini. Terima kasih perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih Kak Emi telah memperkenalkan diri secara singkat. Kak Emi, langsung saja, faktor apa saja yang menghambat perkembangan motorik pada anak usia dini? Oke, terima kasih sih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu faktor yang menghambat perkembangan motorik pada anak usia dini. Di sini disebutkan ada 5 faktor yang menghambat perkembangan motorik pada anak usia dini. Yang pertama itu disebutkan di sini kebiasaan menggendong tas keliru. Terus yang kedua itu kurang menstimulasi gerakan. Terus yang ketiga gigi buruk. Keempat itu orang tua terlalu protektif. Terus yang kelima itu orang tua terlalu cepat membantu anak usia dini. Itu adalah sebuah faktor yang menghambat perkembangan pada motorik pada anak usia dini. Oke, terima kasih sih. Baik, terima kasih Kak Emi. Kemudian, berapa macam perkembangan motorik menurut Kak Emi atau yang Kak Emi ketahui? Ya, di sini yang sedikit saya ketahui ya, yaitu contohnya di sini ada 2 contoh ya. Ada motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama itu contoh dari motorik halus itu. Yang pertama itu yang pernah kita lihat ya pada anak usia dini. Yang pertama itu mereka itu memegang sendok untuk makan dan juga menggambar, mengikat gigi, mencuci tangan. Itu adalah sebuah contoh dari motorik halus pada anak usia dini. Terus yang kedua itu motorik kasar ya. Di sini juga ada disebutkan beberapa contoh dari motorik kasar. Yang pertama itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, seperti itu merangkak dan juga berjalan, melompat atau berlari. Itu adalah sebuah contoh dari motorik kasar pada anak usia dini. Terima kasih. Lalu apa saja tugas perkembangan? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama di sini ada beberapa yang saya ketahui, yaitu 6 poin tugas-tugas dari perkembangan, misalnya perkembangan motorik pada anak ya. Yang pertama itu berjalan, belajar, maksudnya salah. Yang sini belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Terus yang kedua itu belajar makan makanan padat. Ketiga itu belajar berbicara. Terus yang keempat itu belajar buang air besar dan kecil. Yang kelima itu belajar mengenai perbedaan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Itu adalah sebuah 6 itu adalah sebuah contoh dari
tugas-tugas dari perkembangan motorik pada anak. Perkembangan pada anak. Kak Emi, mengapa perkembangan itu dapat terjadi? Ya, di sini yang saya ketahui, contohnya di sini itu yaitu karena kematangan pola-pola dasar tingkah laku dan bukan merupakan hasil dari proses belajar tersebut. Itu adalah sebuah perkembangan yang dapat terjadi pada anak usia dini. Dan juga contoh dari ini tadi adalah sebuah seseorang anak yang belum matang dalam pola-pola pikiran misalnya kan di sini, dan juga pada tingkah laku seorang anak. Itu bisa dilihat dari yang saya sebutkan tadi, itu adalah sebuah yang belum kematangan yang belum gimana gitu, sempurna pada anak usia dini. Oke, terima kasih sih. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Kak Emiliana. Terima kasih Kak Emiliana telah bergabung bersama kami di podcast kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya Kak Emi. Oke. Teman-teman, semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi pada podcaster kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan